Beragam komunitas siap berbagi cerita dalam Star Community. Star Community. Dari Jalan M Sanggejino per 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kalau backsound ini sudah bergema ya, ada Ardi Sarjono yang akan menemani Anda 1 jam ke depan di Star Community. Informasi apa? Informasi dari komunitas dong ya tentunya. Apalagi suka unpredictable gitu sih tamu-tamu Ardi, namanya juga komunitas. Banyak sekali minat bakat. Waduh, hal-hal yang disukai oleh teman-teman komunitas yang akan di-share dan menginspirasi kita semuanya. Malam ini kita menuju ke gerakan-gerakan green, gerakan-gerakan penghijauan atau gerakan-gerakan apalah gitu. Mungkin kita sudah spill di Instagram @starjogja.com ya. Dan juga Ardi sudah spill di Instagram Ardi pribadi, juga di WhatsApp story-nya Star FM juga, WhatsApp story Ardi juga ya. Oke, langsung saja malam hari ini Ardi sudah bersama dengan tamu spesial, ada dari Jogja Berkebun. Halo, selamat malam. Selamat malam Ardi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, walaupun sehat? Jogja alhamdulillah sehat. Hujan ya. Betul. Tadi ini untung aja dari selatan nih ke utara nih. Oh, dari selatan? Ya, dari selatan. Selatannya dari di Taman Siswa. Taman Siswa, selatan tapi masih tengah gitu ya. Betul, cuma karena saya di posisinya di utara. Oh. Anak kota ternyata. Betul. Anak kota guys. Kota, Ini guys. bukan Jaksel tapi kota. Boleh. Kalau Bisa dibuat ya. kalau Jakselnya Jogja tuh Palagan katanya. Oh, Palagan ya, oke. Ini anak-anak hits masa kini Iya, gitu betul. ya. Udah mulai rame sih. Yoi. Pendengar mau interaksi dengan Ardi dan juga Mas Adi, ini cuma beda satu huruf R doang ya, tapi jangan salah sebut ya. Nanti ada yang manggil Dinda juga nggak connect dong ya. Betul. Nih Ardi sama Dinda jauh banget cuy. Waduh. Baik, ini Mas Adi kayaknya seneng banget ya malam ini mau ngobrol sama Ardi. Udah kayak kita semangat banget. Dan Ardi juga sudah kepo-kepo Instagramnya Jogja Berkebun nih ya, pendengar Star FM. Anda bisa bergabung dengan Ardi di 0818621013, juga bisa mention di Twitter @starjogja. Sebelum Ardi mulai obrolan di malam hari ini, Ardi sapa dulu deh pendengar-pendengar setia Ardi. Halo Tante Indi yang ada di Surabaya, Bunda Trihas yang ada di Purworejo, Bu Purwanti, Mas Hafid di Wonosobo, Mas Wahid di Purworejo. Kan jauh-jauh Mas pendengarku. Kemudian keren Star Jogja. Mbak Yuli di Solo. Ini kalau disentih ini nanti pasti muncul nih Mas Setiawan, Tante Email. Hello everyone ya. Selamat malam. Tuh kan muncul semuanya. Oke. Ini ada Mas Adi, aku kan yang salah malahan. Mas Adi dari Jogja Berkebun nih, pendengar ya, yang akan menemani kita 1 jam ke depan. Jadi kalau mau ngobrol, mau share something tentang tanamannya mungkin ya atau apa, nanti kita akan ceritakan sebenarnya seperti apa sih overview daripada Jogja Berkebun ini, pendengar. Oke, langsung saja. Mas Adi, namanya Jogja Berkebun. Iya, atau biasanya disingkat Jogbun. Jogbun. Jogbun, Jogja Berkebun. Oke, jadi nickname-nya adalah Jogbun. Iya, betul. Bagus ya Bun, namanya Jogbun ya. Ada punya pula ya. Nanti lama-lama sama Bunda Trihas sama Bu ini dibikinin dibikinin pantun biasanya. Oh, boleh. Jogbun apa gitu. Nanti bentar lagi pasti pantunnya keluar. Oke. Saya tunggu, saya share nanti di grup. Nah, ditunggu nih pendengar pantun terbaik ya. Nanti akan dapat itu aja. Oke, kalau ngomongin tentang Jogbun, boleh diceritain nih. Iya, ya Jogbun ini kita tuh munculnya di 2011 ya, tanggal 10 Oktober 2011. Diawali saat itu lagi trennya Twitter kalau nggak salah Mas waktu itu. Nah itu kan bisa dibilang komunitas ini itu besar di di dunia maya lah ya. Nah salah satu yang sangat dikenal inisiasi Indonesia Berkebun. Jadi komunitas Indonesia Berkebun kita ini jejaring dari Indonesia Berkebun gitu. Oh ini jejaring. Iya betul, kita jejaring dari Indonesia Berkebun. Jadi
komunitas Indonesia berkebun, jejaringnya adalah Jogja berkebun, ada istilahnya Jakarta berkebun, ada kayak begitu, ada banyak. Jadi kita termasuk tersebar lah di, ada branch-nya gitu ya. Iya, kita tersebar lah di Indonesia. Kayak tadi tuh pendengarnya ada di luar daerah, kayak contoh Surabaya juga ada Surabaya berkebun. Tante Indi ternyata ada Surabaya berkebun. Tante ikut nggak Surabaya berkebun ya? Jadi kelihatan kebunnya. Betul. Jadi istilahnya jejaring di beberapa daerah itu ada, tapi ya itu tadi ada memang yang udah masih aktif, ada yang ya biasalah Mas, itu up and down ya. Iya, ada istilahnya itu persoalan-persoalan klasik lah biasanya, komunitas drama-drama ya. Apalagi maksudnya yang volunteer ya kayak gitu. Nah, terus 2011 salah satu yang sangat dikenal menginisiasi waktu itu Kang Emil, itu sebenarnya banyak, cuman yang lebih banyak Kang orang Emil Gubernur. Ya betul. Sebelum dia menjabat itu. Dia salah satu yang sangat dikenal, sangat familiar. Beberapa kali juga ada acara dia juga ikut nimbrung, karena agenda kita itu kayak konferensi itu per 2 tahun sekali. Kalau nggak salah ya, semoga nggak salah, kalau nggak keliru, pertama di Bali, kedua pertama di Solo, terus kedua di Bali, atau kalau nggak keliru pertama di Bali, kedua di Solo gitu. Habis itu ke Makassar, terus 2018 kemarin itu ada di Jogja. Nah, di 2020 apa 2021 kemarin itu mestinya kita konferensi lagi. Karena situasi pandemi membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan itu, dan akhirnya kita ganti kegiatan-kegiatan online Mas, kayak gitu. Yang itu akun yang digunakan itu langsung dari Indonesia berkebun. Jadi pemateri dari teman-teman dari sana juga, istilahnya founder-foundernya Indonesia berkebun, istilahnya sesepuh lah. Jadi bergantian untuk isi materi kayak gitu. Sampai kita tuh keliling kebun ceritanya online. Jadi, virtual. Betul, virtual. Jadi melalui akun Indonesia berkebun, kita juga istilahnya online di Jogja berkebun kayak gitulah. Jadi senang aja kemarin, ternyata antusias orang-orang tuh senang gitu kan. Kayak teman-teman dari Makassar kemarin juga kita istilahnya online ngelihat kebunnya mereka, di teman-teman di Labuan Bajo, di teman-teman di kawasan Sumatera, di Kalimantan kayak gitulah. Jadi gantian gitu. Gantian. Iya. Apalagi kalau kita tahu sendiri berkebun ini adalah salah satu coping mechanism ya. Iya. Coping itu kayak semacam buat rilis stres gitu ya. Iya, betul. Bener ya. Iya, apalagi pandemi kemarin. Itu. Apalagi ya. Gitu. Jadi ya itu tadi Mas, diawali dibentuknya sebagai sarana inilah bagi anak muda, tapi ya orang tua juga banyak sebenarnya. Kadang justru orang tua yang lebih semangat ini untuk ya mungkin kalau Jogja itu bisa menggait orang-orang yang istilahnya punya waktu yang kosong. Awalnya sih punya waktu kosong dulu, jadi dia gabung, kita buat dia senyaman mungkin, biar walaupun dia sibuk banget tetap bisa menyisihkan waktunya untuk bisa ikutan ngebun. Karena jadwal ngebun kita itu kan sebelum-sebelumnya itu seminggu sekali, istilahnya jadwal secara bersamaan gitu. Dipilih biasanya Sabtu atau hari Minggu. Jadi jam-jam kosong gitu. Di saat teman-teman tidak punya aktivitas yang lain, seminggu sekali kita berkebun. Tapi kalau mau datang ke kebun itu terserah, nggak kita batasin gitu. Sebatas pengen mau main saja, atau mungkin selfie ya kan, itu kan berkebun dan selfie itu kayaknya sesuatu yang saat ini tidak bisa dipisahkan gitu kan. Karena di situ ada kebahagiaan tersendiri sih Mas Ardi. Kayak gitu. Berkebun ada sesuatu hal yang membahagiakan, tapi tidak bisa diekspresikan seperti apa kebahagiaannya itu. Betul Mas. Itu. Nah, bicara tentang Jogja berkebun nih, ini kan salah satu branch ya. Ini berasa kayak bank aja ya, ada branch gitu. Betul. Ya, ada cabang-cabang. Ini di Jogja ini udah dari tahun berapa nih berdiri? 2011 kita. Itu tadi 10 Oktober 2011. Jadi ya 10. 10 tahun. 11 tahun. Kurang lebih situ. 2011 kita ini. Jadi tidak lama dari berselang istilahnya di inisiasi Indonesia berkebun. Yaitu tadi yang di awal saya bilang bahwa ini saat-saat media sosial Twitter tuh lagi booming. Jadi cepat kan ininya. Bahasakanlah menyampaikan informasi gitu. Betul.
sangat ini nih. Apalagi sekarang gitu kan. Internet of Things, sosial media gitu ya. Kalau kita fokus ke hal yang positif tentunya ini akan bisa ya buktinya ini nih komunitas bisa ada di mana-mana gitu itu. Dengan cepat. Dengan cepat, benar banget. Apa kabar kalau dulu belum ya? Oke, kita ngomongin tentang Jogja Berkebun dari 2011. Sejarahnya tadi sudah disampaikan, berarti ada kayak struktur organisasi gitu. Iya Mas, jadi kalau kita tuh di Indonesia Berkebun kita sebutnya presiden nih. Widih. Ini kayak anak BEM ya. Iya betul. Presiden mahasiswa. Biar keren dikit lah gitu. Tapi semangat berkebunnya tetap itu yang kita utamakan gitu. Jadi terus ya adalah pengurus di Indonesia Berkebun, terus di tiap jejaring juga itu punya pengurus ya, ketua atau koordinator, bendahara apa dan sebagainya. Karena di komunitas itu sendiri kan juga ada banyak ajakan-ajakan kerjasama juga Mas Ardi. Oh iya, kayak betul. gitu. Biasanya kayak kemarin tuh apa ya? Ya entah kayak itu stakeholder yang memang contohnya dia punya CSR kayak gini nih contohnya. Boleh nggak di daerah ini dibantu buat untuk acara penghijauan, ibu PKK kayak gitu-gitu, acara-acara kayak di komplek itu paling sering banget Mas Ardi. Oh itu acara yang cukup sering ya? Iya, terus acara-acara mahasiswa yang mau skripsian, ya mau buat tesis, ya mau penelitian tuh. Kadang-kala kita tuh di kebun tuh didatangin apa kayak rombongan mahasiswa lah yang melakukan penelitian kayak gitu Mas Ardi. Oke. Berarti kalau itu tadi struktur sudah, sejarah sudah. Nah, sebenarnya basically bagi orang-orang yang mungkin belum terlalu familiar dan berkebun, kalian yang punya passionate di perkara pergardenan duniawi ini ya. Farming ya. Gitu, betul. Ini sebenarnya apa sih yang menginisiasi Anda nih teman-teman komunitas Jogja Berkebun suka dengan berkebun tuh kenapa sih? Sebenarnya kalau inisiasi ini saya kembali ke ini ya. Apa yang menginisiasi ya. Jadi mungkin ini kembali ke keresahan mereka ya. Apalagi kan kayak kita ini Indonesia negara agraris lain terlalu berat lah. Maksudnya itu poinnya gitu kan. Jadi jangan sampai emang persoalan-persoalan kayak semacam pangan tuh kita tuh apa ya di tempat kita sendiri, nggak usah sebut negara gitu. Di tempat kita sendiri jangan sampai tuh langka gitu kan. Ada banyak kejadian kan. Cabai dikit mahal langsung sesuatu yang ribut. Apalagi saat ini isu yang lagi trending adalah minyak ya. Minyaknya. Nah, betul, itu salah satu. Di mana itu minyak? Jadi salah satunya itu Mas. Terus apa ya? Menginisiasi apa keresahan teman-teman juga di situ sama apa ya? Kalau Mas Adi pribadi nih. Jadi kalau saya basicnya bukan pertanian ya. Jadi pertanian. ini biar enak. Jadi kehadiran Jogbun juga ini kita juga kadang kita membahasakan kayak gini Mas kalau ketemu teman-teman. Bahwa kami ini berkebun di bawah sesuka hati, dalam artian sebahagia mungkin, se-fun mungkin lah. Se-fun mungkin. Soalnya gini Mas, kadang target. Betul. Takutnya kalau kita ini berkebun, terus kita serius. Datang-datang kita bahas. Jadi tanah yang baik adalah udah. Ini terlalu saintifik ya? Itu gini Mas, materi pertanian itu juga maksudnya apa ya? Bukan maksudnya bahasakan lah mahasiswa yang pertanian aja itu merasa mereka agak berat ya gitu kan. Iya, betul. Terus dia datang di sana dikasih itu lagi, waduh Mas. Apalagi orang awam ya. Nah, orang awam. Jadi sebisa mungkin kita sesimpel mungkin sembari perjalanan gitu kan, karena berkebun itu kendala akan kita temukan kalau kita udah jalanin gitu. Yes. Jadi kayak contoh nih, nanam yang benar tuh gimana ya? Saya bilang, aduh nanam yang benar tuh gimana ya kayak itu. Jadi kita coba maksudnya step kalau mau nanam sesuatu tuh harus kita semai dulu. Dari biji, kalau memang itu dari biji, kalau dari tunas, kalau itu dari tunas itu disemai dulu. Setelah itu kita pindahin, bisa ditaruh di pot, di polybag atau langsung di bedengan atau di tanah kayak gitu-gitulah Mas. Jadi anggota Jogbun pun juga tidak semua anak pertanian, banyak kok Mas istilahnya multi latar belakang mereka gitu. Jadi ini tidak terbatas pada orang yang suka berkebun aja. Karena tapi bisa aja semua lintas sektor. Betul, bisa aja karena dia hobinya ini ya, karena memang saya suka nanam sih Mas, suka nandur gitu. Jadi emang
Baik, ngomongin tentang Jogja Berkebun, Mas Setiawan ini baru saja japri ke Ardi, ngirim sebuah artikel di merdeka.com Waduh, nih, mengenal Jogja Berkebun, komunitas bercocok tanam di kalangan anak muda. Dirilis di merdeka.com. Terima kasih Mas Setiawan. Semoga cepat maju gitu katanya Mas Setiawan ya. Terima kasih loh. Terima kasih nih. Luar biasa pendengar Ardi ini ya. Fanatiknya luar biasa. Iya, ini. Ini Bunda Trihas juga ngasih komen nih. Selamat malam Bunda. Ini apa? Komen berikutnya adalah Mas Setiawan bilang hobi yang bisa menghasilkan uang. Bener nggak sih? Oh, emang benar. Bener. Karena gini Mas, salah satu prinsip di Indonesia Berkebun adalah itu ada 3E. Ya, apa tuh? Ekologi, edukasi, sama ekonomi. Ekologi, edukasi, ekonomi. Iya, wah, itu salah satu lintas sektor kena ya. Iya, jadi itu selalu kita sampaikan juga. Jadi paling nggak gini nih, kita terbantukan kayak contoh kita langsung ke ekonomi ya. Ya kita nggak beli lagi kayak semacam kita kebutuhan, bahasakan lah kebutuhan cabai cuma berapa biji, tapi kita nanam tinggal petik. Ekonomisnya dapat, sehatnya dapat gitu. Ekonomi dapat, sehatnya dapat. Sehatnya dapat. Informasinya dapat. Lengkap banget. Iya. Ardi sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Trihas yang ada di Purworejo, dan juga yang sudah bergabung di live Instagram Ardi ada Bu Rahayu. Hai, selamat malam. Kemudian ada Bu Uswatun Hasanah di Bantul. Ini pendengar setia Ardi juga. Ini juga ada Puji. Ini mahasiswa Ardi. Selamat malam semuanya. Thanks God it's Friday ya. Selamat hari Jumat. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya besok weekend. Oke, ini ngomongin komentarnya Bunda Trihas. Di tempat tinggal saya ada KWT, kelompok wanita tani. Pernah dengar nggak sih kayak kelompok petani gitu ya? Iya, kelompok wanita tani itu ya. Hasil tanaman dijual untuk warga. Jadi dari warga oleh warga untuk warga. Pernah jadi kampung cantik juara 1. Wah, selamat Bun. Keren. Ini di Jawa Tengah pernah dapat hadiah 50 juta. Nama daerahnya apa itu? Purworejo. Purworejo. Yang ditanam adalah sayuran dengan cara organik, sawi, kangkung, bayam, cabai, bawang merah dan lain-lain. Good job Bun. Keren banget. 50 juta ya di era sekarang. Semoga bukan cuma emak-emak tapi anak muda juga. Ini terutama nih anak muda. Betul, apalagi kita ini mau bonus demografi kan. Betul. Ya. Baiklah pendengar. Berbicara tentang Jogja Berkebun nih, tentunya banyak sekali program dong yang sudah dilaksanakan di Jogja Berkebun. Yang paling terkini yang sudah dilaksanakan oleh Jogja Berkebun seperti apa? Kalau terkini kalau kita sendiri itu selain kayak itu tadi ya Mas ya, jadwal berkebun sebelumnya seminggu sekali, terus trip kebun dulu kita coba untuk menambah keilmuan itu langsung ke betul petani gitu kan di Jogja itu kan juga banyak petani, terus ya tadi kerjasama dengan komunitas-komunitas sama beberapa instansi-instansi, terus pengolahan kayak hasil kebun itu juga. Nah itu kita pernah coba gitu, jadi kayak semacam contoh nih, cabe gitu kan, terus gimana caranya biar cabe ini itu bisa bisa lama gitu kan ya, mungkin kayak model dengan kayak kita keringkan gitu. Jadi selanjutnya atau kapan-kapan kayak cabe itu langka, itu yang bisa kita gunakan gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Oke, kalau bicara tentang masalah berkebunnya nih, ini ada pertanyaan dari Bu Rahayu di Prambanan. Jogja Berkebun itu bisa di lahan siapa saja kah? Iya bisa. Jadi berkebunnya ke siapa saja tuh? Jadi bisa aja tuh. Makasih pertanyaannya gitu kan. Jadi memang karena kita ini ada konsepnya kayak kita urban farming ya, maksudnya urban farming. Menanam di pertanian di dalam kota. Jadi kenapa salah satunya ini dilakukan di dalam kota kan kadang kita lihat atau pojok-pojok komplek itu kan kalau sudah sesuatu yang kosong endingnya biasanya jadi tempat pembuangan sampah. Nah itu kan banget ya. Itu kan merusak banget ya, Mas Ardi. Jadi itu salah satu tantangan kita juga. Jadi bisa kita minta izin kayak di komplek, entah kayak itu pihak penghuni di situ, RT-nya atau RW-nya kayak gitu. Jadi di jangan salah, di Jogbun itu sendiri tuh kebunnya itu pindah-pindah loh Mas Ardi. Oh, Jogbun kebunnya pindah-pindah karena kita nggak punya lahan, maksudnya punya lahan tersendiri. Jadi saat saya gabung aja waktu itu
Berarti Jogbun itu tidak punya, maksud saya gini, ya namanya juga komunitas sih ya. Berarti dia tidak memiliki base kebun gitu ya. Yang permanen ya maksudnya kayak gitu-gitu. Jadi tapi kalian jadi konsultan salah satu kebun yang digunakan. Iya dong, kayak gitu. Jadi jangan di Pakulaman kita pernah itu awal-awal, tapi saya belum gabung di situ. Cuma dapat dokumentasinya sama orang-orang lama tuh masih ada. Pertama saya ikutan itu pas kebunnya itu di Dinas Kehutanan daerah Baciro juga. Oh, di Baciro. Oke, I see. Setelah itu kita pindah lagi ke daerah Kalicode. Oke. Dari Kalicode itu pindah lagi ke Jakal. Oke. Nah, dari Jakal itu sempat pindah ke daerah Loano. Setelah itu baru sekarang itu pindah di daerah tempatku lah, di daerah Taman Siswa. Nah, kebetulan tempat tinggal saya itu ada lahan dikit yang bisa digunakan Mas Ardi. Jadi tidak mesti saya setuju ini pun kalau memang lahannya itu ya itu akan kita coba maksimalkan dan manfaatkan. Itu kalau yang konsepnya di dalam kota ya. Nah, kalau istilahnya itu di luar kota, bahasa kalau mungkin di kampung-kampung atau di desa-desa itu malah bisa digarap lebih serius lagi dan bisa memuat tanaman lebih banyak lagi gitu. Oke. Gitu sih, ini kata Bu Rahayu adalah mitra PKM nih. PKM itu pengabdian masyarakat. Jadi kayak semacam kayak dosen itu punya kewajiban untuk pengabdian masyarakat dan mereka membutuhkan mitra dalam hal ini ya seperti komunitas gitu untuk nanti bisa mengerjakan apa yang menjadi concern mereka. Ya salah satunya adalah berkebun itu tadi penghijauan ataupun misalnya di kesehatan ada kayak toga gitu ya, tanaman obat keluarga. Terus apa lagi sih apotek hidup apotek hidup betul. Nah, kayak gitu-gitu itu menarik banget sih benar. Jadi Ardi kan zaman kuliah ya. Nah, kemarin mahasiswa itu kan yang sering mendatangi kami karena ini tadi program-program seperti ini. Kayak mereka KKN. Tolong Mas di lokasi KKN saya itu kekeringan gitu kan. Kenapa? Oh, memang musim kemarau. Oke, ini sangat inspiratif banget nih pendengar. Ternyata memang banyak sekali yang bisa dikerjakan. Iya, betul Mas. Karena pada dasarnya banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi kita dan saling membantu untuk kebaikan lingkungan sekitar kita. Nah, pendengar, ini obrolan kita masih cukup panjang sampai dengan pukul 8 nanti. Anda bisa bergabung di 0818621013 atau bisa di live Instagram Ardi. Nah, Ardi lagi di live Instagram pribadi sih ya. It's okay. Anda bisa bergabung di @ardi_nurse untuk bisa ngobrol dengan teman-teman dari Jogja Berkebun. Ardi siapa lagi di WhatsApp yang sudah bergabung? Mas Tiawan, Bunda Trihas, Muda Indi, kemudian ini biasanya kalau dicolek-colek nanti pada masuk Bu Purwanti, Mas Hafid Wonosobo, Mas Wahid di Purworejo ya, Mas Hari di Wirobrajan, Bu Yuli, Tante Email, Bu Novi, Bu Emi, Bu Yani, Bu Tuti Nogotirto, Mas Asep Gunawan, Tante Rensi, so many listener dan gengnya Mas Trivera. Ardi tunggu ya yang biasanya suka ini nyapa-nyapa Ardi, ngintip-ngintip gitu ya. Ya, Ardi tunggu kebersamaannya di Star Community. Oke, kita dengerin dulu deh lagu dari miliknya Ardi. Lagi pengen dengerin lagu miliknya David Gates yang Lady Valentine. Walaupun udah lewat, it's okay. Spesial untuk Anda di Star Community. Satu 101,3 Star FM Inspiring Sound. Ardi masih setia menemani ada di Star Community ya pendengar. Malam hari ini ngobrolin tentang Jogja Berkebun. Nah, tadi disampaikan bahwa berkebunnya itu bisa di berbagai macam kebun yang kosong kayak gitu ya. Biasanya info-info gitu tuh dapat dari mana tuh, Mas? Di Instagram kita biasanya kayak gitu. Itu kita lebih banyak menyampaikan di Instagram. Ya postingan-postingan di grup buat untuk disebarin inilah via story teman-teman. Oh, via story itu. Ya. Kalau identifikasi kebunnya itu biasanya ada informasi dari kerjasama dari mana aja tuh biasanya tuh? Ya tadi ada swasta yang selama ini yang masih selama saya gabung ya, kayak contohnya kemarin tuh kita sempat di Dinas Kehutanan nih daerah Baciro nih. Karena memang itu ada member tuh yang kerja di situ lah. Istilahnya orang dalam. Oh, orang dalam. Orang dalam itu. Jadi tetap jalan belakang. Betul. Hanya setelah itu kita pindah ke mana di dekat kantor Star ini juga pernah kita di Kalicode bawah nih. Kalicode bawah. Oh. Ya, kita pernah di yang situ. Dekat kali itu. Iya, betul. Oh, oke. Nah, di situ terus setelah itu baru kita pindah ke Jakal. Kebetulan juga ada member dulu tuh yang punya lahan di belakang tuh lumayan. Sementara kita dipinjamkan untuk
di situ dulu ngebun kurang lebih ada sekitar setahunan lah kalau nggak ya. Nah, setelah itu baru pindah ke ya tadi area selatan Loano, terus ke daerah Umbul Harjo gitu. Umbul Harjo. Ya, dan kalau untuk lokasi itu di IG kita ini kok update untuk alamatnya apa dan sebagainya. Oke. Gitu. Kalau biasanya yang dikebunin apa sih? Yang dikebunin? Yang ditanam. Yang dikebunin. Iya betul lah. Apa sih? Ya intinya selama ini kita nanamnya itu ya ini kembali kita ini biar bisa happy lah ya nanamnya, tidak nanam yang susah-susah. Sekalipun nanti juga ke belakangnya lambat laun kita hanya mempelajari semua juga jadinya mencoba menanamnya gitu. Jadi masih lebih ke tanaman-tanaman yang mudah kita rawat dan biasanya bisa kita tinggal Mas Ardi. Jadi kayak semacam contoh nih lebih ke kebutuhan sehari-hari kayak ya cabai ya tomat ya terong sayur sawi kayak gitu-gitulah. Yang selama ini itu yang kita tanam kayak semacam telang kayak serai gitu. Itu yang kita tanam. Jadi agak mudah perawatan, maksudnya yang sedikit bisa inilah perawatannya bisa ditinggal nggak ribet gitu. Ya nggak ribet kayak gitu. Karena gini Mas Ardi, ya itu tadi kan kembali ke kita bahwa ini adalah komunitas sifatnya volunteer. Kadang kalau kita mau buat jadwal juga untuk orang mau datang tiap hari kan juga berat kayak gitu. Terus mau iniin juga istilahnya nyari orang sewa untuk penjaga kebun kan juga kayaknya, apalagi membernya adalah mahasiswa apa dan sebagainya, urusan lagi nih kayak itu gitu nih. Jadi itu tadi jadwal seminggu sekali itu dengan apa yang kita tanam itu ya bisa survive lah kayak gitu. Bisa survive. Gitu. Kalau selama ini membernya Mas Adi dan teman-teman Jogbun tuh rata-rata kalau secara member tuh ya lumayan lah ya. Kalau secara member ya baik itu terutama online. Online terus kadang di online banyak, tapi itu offline tuh juga di grup juga taruhlah ada kita 50 orang yang datang juga 5 sampai 10 gitu. Berkebun apa dan sebagainya. Berarti secara masalah di semua komunitas ya. Tapi itu polanya dia silih berganti Mas Ardi. Jadi bisa aja kayak minggu ini yang datang 10 orang tapi berikutnya datang lagi 5 orang tapi itu ternyata beda orang gitu. Nah, soalnya kalau dia juga datang semuanya dengan luasnya kebun bisa aja itu malah dikerumuni orang gitu kan. Kita juga ukuran kebun kita juga ini bukan ukuran kebun yang luas banget gitu. Kayak gitu sih Mas Ardi. Kalau program kerja yang selama ini dilaksanakan nih yang jadi andalannya teman-teman Jogbun. Iya betul. Ya salah satunya itu adalah jadwal ngebun seminggu sekali. Jadi mulai dari pembersihan lahan. Kayak contoh nih kita dapat lahan komplek nih yang penuh dengan permasalahan baik itu sampah organik sama anorganik gitu kan ya. Tahap yang kita harus lakukan itu tadi pembersihan dulu, setelah itu baru penyemaian, habis itu baru pemindahan tanaman. Pemindahan kita tanam, kita rawat, panen masak-masak gitu, itu intinya. Terus itu tadi ada namanya kemarin tuh kayak kita trip kebun, bermain ke lahan pertanian gitu. Terus sempat kemarin teman-teman kayak ngadain kayak pelatihan ya kayak pembuatan sabun kayak gitu. Baik. Itu bisa jadi siapa tahu ada member ternyata kayak dia berkebun tapi ternyata bahannya ini bisa diolah jadi sabun nih atau diolah jadi parfum nih kayak gitu-gitulah. Terus ya beberapa pelatihan itu yang masih bersinggungan dengan pertanian gitu. Hasil kebun kayak gitu. Itu sih Mas yang sementara ini ya sama ya itu tadi ngisi kalau ada undangan yang online atau offline. Terutama pandemi, waduh, online tuh banyak banget kemarin tuh sampai kebunnya kok gini Mas, ya gimana, ditinggal nggak bisa buat kerumunan gitu. Ya sudah. Kalau selama ini biasanya yang paling banyak dikebunkan apa yang ditanam tuh? Kalau yang untuk kebun yang ini sekarang itu masih ada serai, masih ada kelor, masih ada bunga telang, masih ada pandan gitu. Terus ya cabai masih, jinten itu masih. Terus apa lagi ya? Itu dapat bibit dari mana sih Mas? Ya itu biasanya kita tuh dapat bibit dari teman-teman sendiri. Terus kalau masih ada uang kas, biasanya kalau beli bibit. Ya kita pengen nanam ini nih, ya udah ada stok nggak? Terus tanya dulu nih teman-teman.
Si contoh nih, Mas Ardi punya bibit ini enggak? Kalau misalnya itu di grup, oh saya nggak punya Mas, ya udah, artinya mau tidak mau kita harus beli gitu. Nah terus itu tadi tanaman andalan kita selama ini ya itu tadi kebutuhan sehari-hari Mas, kayak sayuran apa dan sebagainya, karena dirasa ini yang simple, begitu panen kita bisa masak nih. Itu sih yang ini nih, kayak semacam bisa jadi bahan dasar. betul. Ya. Lumayan nih kita panen terong, ya udahlah gitu kan. Nah, mau diapain ya, mau dibuat ya udahlah, kayaknya balado lama kita nggak makan nih, balado apa terong balado, ya udah kita buat kayak gitu contohnya begitu. Sayur nih, sayur sawi nih kita lagi ini nih ya. Terus ada kacang panjang nih, ya udah dimasak seperti itulah. Mau diapain nih? Udah. Masak seenak mungkin. Ini ada Bunda Uswatun Hasanah di Bantul yang nanya, ada bibit gaharu nggak Mas? Aduh, gaharu. Gaharu kita nggak punya Bu, itu kan. Kalau mau ini, mau apa namanya, pohon kelor ada. Adanya kelor Bun. Sementara kalau ini sama apalagi ya? Betul. Kalau untuk sekarang yang available adalah gaharu ya. Gaharu yang dia mau itu. Gaharu nggak ada. Yang ada kelor. Yang ada kelor nih pediknya. Nah itu tadi banyak sekali kegiatan inspiratif yang dilakukan oleh teman-teman Jogja Berkebun untuk kepentingan selain coping mechanism, juga menjaga penghijauan. Kalau ngomongin penghijauan nih, teman-teman juga ada nggak sih gerakan-gerakan untuk go green something gitu ya? Kalau misalnya kan ada tuh beberapa gerakan-gerakan bersama untuk 1000 pohon atau 1000 apa gitu-gitu kan banyak ya. Silakan. Ya sebenarnya salah satu tujuan dari kehadiran Indonesia Berkebun, terus jejaringnya ke Jogja Berkebun. Jadi itu salah satunya Mas Ardi. Jadi mau tidak mau dengan gerakan berkebun ini, tanpa istilahnya kita keluar-keluar bahwa go green apa dan sebagainya, itu udah include gitu. Nah, salah satu contoh yang real yang ini kalau bisa dijadikan sebuah gerakan, ibu-ibu tadi yang yang punya tani itu. Jadi dulu ada teman saya senang ngelihatnya kayak gini nih Mas Ardi. Dia kalau datang berkebun, dia pasti bawa sisa-sisa potongan sayur, bumbu-bumbu di kosnya gitu. Sisa bumbu sayur yang organik loh ya. Oh ya. Itu dia tanam di kebun, itu sangat membantu. Kan itu akan ditanam di kebun, ditimbunin di bedengan dan akan jadi kompos, dan itu akan jadi pupuk alami gitu. Nah bayangin kalau kita sekomplek itu melakukan itu, ada di komplek lahan kosong dan kita buat kebun percontohan, sampah organiknya kita kelola dengan baik, udah bersih tuh lingkungan tuh. Bersih ya. Karena salah satu itu tadi sampah yang terbanyak juga di TPA itu kan juga organik ya. Apalagi Jogja. Sekali piungan ditutup udah beres. Morat marit malah Jogja mau dibuang kemana ininya nih gitu kan. Oke, hancur lebur lah. Hancur lebur. Jadi istilahnya ya mau tidak mau dengan kita berkebun, karena itu menanam juga akan berimpact pada penghijauan. Itu tadi dengan ekologi tadi itu. Itu sih Mas Ardi yang ini. Kalau kan tadi di mention juga kalau biasanya sering menemukan lingkungan yang ini lingkungan kotor banget nih. Ada gabungan antara sampah anorganik, sampah organik dan sebagainya. Nah, pertanyaan Ardi adalah ada nggak sih hambatan-hambatan apa yang biasanya teman-teman Jogja Berkebun temukan ketika ingin merefresh kebun yang bermasalah seperti itu? Ada nggak sih semacam seperti itu? Iya, terutama tuh ya tadi kayak calon-calon lahan kebun itu. Nah itu kendala kebiasaan kita masyarakat tuh yaitu tadi membuang, apalagi ada mama yang hobinya tuh kayak sampah organik nih, masukin di plastik terus dia ikat mati gitu. Itu kan jadi pertama itu jadi nggak bisa terurai, dan itu menjadikan jadi sumber penyakit Mas. Karena itu jadi busuk bau kayak gitu apa sebagainya. Apalagi kan ya itu tadi yang saya bilang bahwa kendala kita kayak contoh Jogja kemarin, kalau dapat lagi dampak isu piungan ditutup, ya udah itu kan jadi kemana-mana tuh. Yang tadinya kalau memang itu dipilah dengan baik, itu sangat bagus. Seandainya di Jogja itu ada gerakan kayak contoh nih, ini merembet ke ada gerakan kayak komunitas itu pembuatan kompos yang modelnya mungkin bisa kayak Jogbun, dia punya lahan percontohan sendiri. Jadi semua yang organik itu bisa diolah di situ, malah keren banget. Jadi itu salah satunya sembari kita kalau berkebun itu juga edukasi go green itu atau soal menjaga lingkungan itu tetap kita gaungkan Mas Ardi. Ya salah satunya tadi itu kalau memang di kos atau di kontrakan punya rumah,
kalau bisa diolah jadi kompos sebisa mungkin itu diolah jadi kompos gitu. Jadi kita di awal udah belajar untuk memilah mana yang bisa di recycle atau didaur ulang, mana yang harus diurai gitu kan, maksudnya dalam artian tuh kompos, dan mana yang harus ini dibawa lagi ke bahasa kalau ada komunitas yang untuk bank sampah kayak gitulah. Itu sih Mas Ardi yang. Oke. Teman-teman biasanya dapat skill dari mana sih? Pelatihan gitu. Ya. Informasi itu dari mana aja? Salah satu yang bikin saya senang di Jogja adalah lintas komunitasnya Mas Ardi. Oh, oke. Itu yang luar biasa gitu kan. Jadi bisa saja bukan bisa saja, ada aja teman dari member Jogbon tuh dia juga anak komunitas ini nih itu kan. Jadi sudah apa ya? Ya itu tadi sinergi lintas komunitas itu terjalin. Kadang teman-teman dari komunitas ini nih minta tolong Jogbon bisa diajak sinergi buat ini nggak? Saya ada program ini nih. Oke, siap, kami datang. Kayak contoh ada pelatihan, bisa ini nggak buka kelas buat pelatihan kompos nggak? Oke. Kita datang gitu. Jadi apalagi zaman sekarang tuh zaman internet, ya ampun, ilmu tuh udah gampang banget. Ya. Kadang-kadang saya bilang kayak gini Mas Adi, kadang ada tanya nanam itu gimana caranya itu banyak. Saya bilang, Bu atau Mas Mbak, ilmu itu coba kamu buka internet, ada namanya YouTube, itu banyak di situ. Karena bukan kita tidak mau ini nih Mas sharing. Adi, ya sharing. Itu kalau kita udah lihat gini caranya, kalau di praktek itu yang biasanya muncul persoalan yang kayaknya harus kita diskusikan gitu. Nah, akhirnya berkembang bersama tuh. Berkembang bersama gitu. Jadi kalau kita mau berkebun jangan mudah baper. Oh, ada ya tukang berkebun baper. Nyemai sekali udah malas, saya nggak bisa tumbuh-tumbuh. Gitu pakai istilah bisa tangan saya panas. Ya direndam air dong biar dingin lagi gitu. Oke, ternyata dramanya tuh nggak cuma drama perkara hubungan manusiawi ya, tapi juga ternyata baper-baper klub ya. Kalau memang mati ya udah. Semai lagi gitu kan. Semai lagi, belajar lagi gitu. Salah satu achievement paling teman-teman Jogbon secara personal atau mungkin secara organisasi, secara komunitas gitu, achievement yang paling teman-teman rasa ini keren banget sih. Aku bisa bikin pohon jati sekian misalnya, atau gimana tuh? Yang biasanya yang pernah jadi achievement atau dari personalnya Mas Adi paling puas banget pas zaman ngebunin apa? Lebih kayak ini sih, hampir semua teman-teman tuh kayak biasanya kan sebelum lahan digarap nih, itu difoto dulu kan, jadi after before-nya itu loh. Kadang kan, bisa segini, apalagi ada pernah dapat tuh, terutama kayak di Baciro itu ada dulu teman tuh dia bilang, sumpah kok aku senang banget lihatnya dulu tuh kayak ini batu-batu semua tapi kok jelek banget gitu, tapi itu kok bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh juga. Kepuasan kayak gitu kayaknya nggak lebay ya, maksudnya kayak mau diukurin itu karena ini nggak ada ukurannya. Ada ukurannya karena kepuasan itu Mas Ardi. Kalau saya pribadi ini yang sangat terasa kemarin pas pandemi. Oke, gimana tuh? Saya istilahkanlah begini, saya kan nanam serai tuh itu kan, lumayan banyak dan rimbun kan. Nah ternyata kan isu jamu-jamuan wedangan apa sebagainya itu kan tetangga pada nyari. Mas minta serainya, silakan Bu gitu kan. Jadi kayak semacam situasi yang lagi mendagang, tapi semacam ada hiburan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Silakan Bu. Terus tau-taunya sore, Mas Adi gitu kan, nih ada jamu buat kamu gitu kan. Jadi itu impactnya itu udah kan. Jadi ya. Udah jadi. Bahkan pernah mengalami juga pas saya lupa tahun berapa tuh, cabe apa udah pandemi ya. Cabe mahal tapi saya panen semuk itu loh Mas, ukuran berapa mili, apa 500 mili lah kayak gitu. Itu penuh, itu juga aku pernah bagi ke tetangga gitu. Dan saya senang gitu. Artinya ya tidak mungkin juga lah satu hari itu satu muk itu kebutuhan cabai dia itu langsung habis, paling 5-10 biji lah mungkin. Artinya bisa jadi stok beberapa hari gitu. Jadi memang cukup banyak ya. Itu ya. Impact yang bisa dimunculkan. Betul. Apalagi ternyata si tanamannya itu bisa menghasilkan suatu hal untuk lingkungan sekitar kayak kita gitu ya. Contoh kemarin Mas Adi familiar dengan bunga telang yang warna ungu itu yang diseduh. Nah itu juga kemarin tuh lagi bisa dibilang pas masa booming-boomingnya lah, orang tahu ini ternyata bisa diseduh, bisa jadi teh ya, bisa jadi pewarna alami ya. Itu juga ada orang lewat tiba-tiba, Mas ada apa ya Bu itu kan, saya boleh minta ini? Silahkan gitu kan, ambil Bu, yang penting ambilnya sesuai kebutuhan. Kalau
besok butuh lagi, besok kembali lagi gitu. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Menarik banget nih ngobrolin tentang Jogja Berkebun pendengar Star FM ya. Apalagi dampaknya ini sangat positif untuk lingkungan sekitar kita. Nah, punya pengalaman hebat Mas Adi, kata Tante Indi. Oh, makasih. Ibu juga hebat. Asik, seru banget nih Tante. Kalau bicara tentang berkebun gitu ya, sesuatu hal bisa dilakukan bersama, berkembang bersama gitu. Ngeliat yang hijau-hijau tuh bikin seger ya memang. Iya betul. Oke, baiklah. Ada nggak sih semacam kayak cara untuk bisa join ke Jogja Berkebun gitu? Itu paling banyak banget. Bagaimana caranya biar bisa jadi anggota member Jogja Berkebun buat ini nambah-nambahin portofolio? Banyak banget yang DM tuh Mas. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang DM pas selama pandemi, jadi bilang, Kak gimana ikut gabungnya gitu kan. Saya bilang pantengin aja media sosial kami, khususnya di IG itu. Kalau ada jadwal ngebun, datang aja gitu kan. Karena semua seperti itu ininya nih prosesnya gitu kan. Datang terus nggak usah canggung-canggung, langsung gas aja. Gas aja, langsung akrab saja. Kita nggak jaim-jaiman di sana. Istilahnya mau canda silakan kayak gitu-gitu. Tapi sembari kita gerak tangannya gitu kan. Kalau saat itu kita lagi buat bedengan ya ikutan. Kalau di saat kita lagi pembersihan lahan, istilahnya membersihkan gulma, tanaman-tanaman liar kayak gitu, nimbrung aja kayak gitu. Jangan usah jaim apa sebagainya. Jadi tidak ada kayak proses pengisian formulir harus ikut tahap enggak, pokoknya ayo aja gitu kan. Iya, betul. Ini katanya Tante Indi kebunnya anggrek. Wah, itu berat itu kan. Saya anggrek. Dia nanam anggrek berarti ya? Iya, dia nanam anggrek. Tentu bisa nanam anggrek gitu. Ya berat ya anggrek itu. Kadang ya, anggrek ini baperan juga ya ini. Betul Mas. Ya, makanya jangan heran kalau dia mahal. Iya, baperan dia kadang kadang saya belum gitu berani ke bunga-bungaan, lebih ke nanam tuh. Saya pengen konsumsi kayak gitu-gitu lah. Okay. Tapi baik Bu itu kan, maksud itu cuannya lebih gede. Kalau bicara tentang cuan nilai ekonomi ini kan juga perkara kebun ini kan juga kemarin menjadi salah satu sorotan orang ya. Betul. Bunga apa sih sendal bolong. Bukan, ini janda bolong. Janda bolong ya. Itu. Kemudian ada gelombang cinta lah. Itu kan musiman banget ya. Kita tuh diketawain loh Mas, orang-orang bahasakan lah, orang-orang di luar mungkin Pulau Jawa yang istilahnya itu mereka tinggalnya di daerah bukit apa sebagainya, kan itu tumbuh liar aja begitu. Saya juga heran tuh kok di kota ini bisa hits ya. Ya itulah Mas, itu mungkin salah satu kekuatan media sosial yang membuat kita tuh terlalu. Saya kadang ngomong kayak gini, maaf ya kalau yang penanam bunga enggak ada salahnya, cuman saya sarankan hati-hati dengan hal seperti itu. Saya selalu bilang gini aja deh, mending kamu nanam yang bisa kamu konsumsi gitu kan. Oke. Jelas itu panen terus nikmatin hasil ininya gitu kan. Kalau menurut saya ya maksudnya. Iya betul. Takutnya kalau memang tidak punya salah satunya tips untuk menanam bunga itu juga endingnya bisa menangis. Bisa menangis dan menyedihkan gitu kan. Buktinya kemarin ini ada teman saya yang selama pandemi peningkatan memang naik. Nah begitu udah selesai ini dia bilang, dijual 10.000 aja belum tentu ada yang ini, 10-15 tuh belum tentu ada yang beli. Betul. Itu jadi sebenarnya basic ke human needs ya. Betul. Kebutuhan dasar ya. Persoalan juga nih jadi saya cuma ketawa-ketawa aja saya. Oke. Ini Tante Indi share loh kebun ininya, kebun anggreknya difoto sama dia. Tante Indi itu di mana dia? Di Surabaya. Di Surabaya dia. Dia asli Jogja, cuman bekerja di Surabaya dan dia pendengar fanatiknya Star FM. Bisa Bu bawa anggreknya kalau ke Jogja nanti. Cantik banget nih anggreknya. Sepertinya memang Tante Indi suka banget dengan peranggekan duniawi ini ya. Baik, ada event terdekat Mas yang dilaksanakan Jogbun? Itu kemarin itu ada diadakan oleh teman-teman dari diskusi senja gitu Pak, diskusi senja nih, gitu. Betul. Jadi merayakan hari Aik yang justru kering gitu. Dan nanti ada teman kita ini orang-orang lama, ada Mas Dityo nanti juga yang akan membawakan itu nanti acaranya di Padepokan Asana.
Di Padepokan Aset itu juga banyak banget ini acara-acara komunitas di sana gitu. Oh, Tanggal 27 ini nanti ya. Tepatnya di mana tuh Padepokan? Di Padepokan Aset itu di sebentar kayaknya via Zoom besok nih. Oh, online. Iya, Mungkin di sana yang panitianya kali Iya ya. betul, daerah mana tuh, Rumah Tani apa gimana? Iya, Iya, oke. gitu. Buat Anda yang memang tertarik untuk Iya. join acara terdekat mereka, diskusi senja, bisa cek di Instagram. Sorry, ini ralat. Gimana tuh? Ini yang ini yang kemarin Mas, maaf. Oh, itu udah lewat? Ya udah lewat nih, maaf salah ini nih. Oh iya, oke. Ada event terdekat lainnya? Terdekat ini kita belum Ada kayaknya. berkebun? Cuman buat pendengarnya Star, kita bisa di follow IG-nya Indonesia Berkebun. Itu kita ada banyak diskusi juga di situ. Kadang juga lewat space juga di Twitter gitu. Indonesia Berkebun itu. Oke. Cuman ini belum di-share apalagi yang akan dibahas. Cuman di beberapa minggu terakhir ini kita banyak live di Instagram sama di Twitternya Indonesia Berkebun gitu. Oke, jadi kalau misalnya pendengar pengen tahu lebih tentang Indonesia Berkebun atau Jogja Berkebun, cari aja langsung di Instagram mereka. Iya. Apalagi mereka ini punya diskusi gitu ya. Iya, betul. Punya diskusi publik gitu ya, diskusi langsung dengan expert-expert ternama gitu ya. Betul. Nanti akan ngobrolin berkaitan dengan apapun itu terkait dengan berkebun. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum di closing? Apa ya? Intinya gini, kalau ada yang mau berkebun dimulai saja, nggak usah dulu memikirkan ini tumbuh apa enggak. Itu sih Mas Ardi. Jadi seiring berjalannya waktu juga teman-teman akan menemukan kendala. Nah itu yang akan jadi pengetahuan baru gitu kan, wawasan baru gitu. Oh ditanya gimana caranya, sekarang tuh sumbernya banyak. Kalau nggak ada kuota, kalau ada wifi ya tinggal dibuka aja nanti ininya kayak gitu. Kalau yang di Jogja Mas Ardi mungkin yang kemarin sempat bertanya gimana cara gabungnya, boleh nanti pantengin IG-nya Jogbun. Semoga di tahun ini kita udah bisa memulai berkebun secara offline lagi gitu kan. Yeay. Karena saya juga mengantisipasi kalau membuat keramaian di komplek itu yang harus saya ini takutnya dapat teguran apa dan sebagainya gitu. Jadi kalau sudah ada kelonggaran yang lebih lebih sudah pasti maksudnya, baru kita bisa buat kerumunan lagi. Seperti itu sih. Oke, jadi sembari menunggu update, Anda pantengin terus aja Jogja Berkebun yang ada di Instagram. Tetap hijau, tetap semangat. Terima kasih Mas Adi Sama-sama buat kebersamaannya, karena kehijauan ini adalah salah satu bentuk healing. Healing di zaman pandemi yang kita kadang terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih Tante Indi, terima kasih Bunda Triha, terima kasih Mas Setiawan, terima kasih Bu Rahayu Iskandar, terima kasih siapa tadi, Bunda Uswatun Hasana, terima kasih semuanya. Tadi sorry kalau ada yang belum sempat Ardi sebutkan. Tetap sehat, tetap semangat ya. Ketemu dengan Ardi lagi di Slorok hari Minggu. Jangan lupa ya, pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam. Selamat malam, selamat hari Jumat.